Halo teman pemilih, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman pemilih selalu sehat dan semangat terus ya. Hari ini ketemu lagi kita di podcast KPU Kabupaten Sambas, bincang bersama teman pemilih. Dan seperti biasa, saya di sini Nur Anissa selaku host dan saya ditemani oleh Bapak Aan Sumantri. Halo, Cak. Halo Pak, gimana nih Pak kabarnya? Baik, baik, baik. Semangat ya Mas ya Pak ya. Oke. Menjelang Hari Raya Kurban. Iya. Nah, Pak, hari ini tema kita apa ya Pak ya? Hari ini tema kita mungkin agak berat ini, Cak. Iya. Ini tema kita ini bicara tentang sebuah fatwa ya yang dikeluarkan MUI ya terkait golput itu haram. Itu ada beberapa tahun yang lalu lah ya. Nah, mungkin ini yang akan kita bahas nih, Cak. Mana sih sebenarnya pertimbangan-pertimbangan MUI terkait partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Teman pemilih, kali ini kita kedatangan narasumber nih yang sangat spesial ya, merupakan Ketua MUI Kabupaten Sambas, Bapak Dr. Sumarin SEI MEI. Selamat malam Bapak. Siap, selamat malam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Harus senantiasa sehat. Senantiasa sehat. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya Pak ya, asalnya Boleh. dari mana? Terus menjabat sebagai Ketua MUI dari tahun Sejak berapa? kapan Gitu. ya? Baik, terima kasih Kak. Alhamdulillah. Halo semua sahabat pemilih. Alhamdulillah, saya Dr. Haji Sumarin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sambas sudah menempati posisi sebagai Ketua Umum Majelis Ulama semenjak tahun 2022 dan insyaallah ini merupakan suatu amanah yang untuk kita realisasikan bagaimana menjaga umat Islam di Kabupaten Sambas untuk berpartisipasi aktif, berkolaborasi dalam rangka membangun umat dan membangun negeri tentunya. Demikian. Wakil rektor juga ya, Ya, Pak ya? saya juga Ya. sebagai wakil rektor di Universitas Sultan Muhammad Saifuddin Sambas, yakni bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Ya, demikian. Ya, Masuk ke tema kita nih Pak ya. siap. Kan kemarin juga sempat ramai diperbincangkan bahwa fatwa MUI ini menyatakan bahwa golput itu haram ya Pak ya. Bisa dijelaskan mungkin bagaimana sejarah keluarnya fatwa tersebut Pak? Baik, terkait tentang fatwa golput itu haram, sebenarnya narasi Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa itu tidak langsung menyebut terminologi golput ya. Iya, iya. Karena memang kita tahu bersama bahwa memilih itu merupakan hak warga Iya. negara, bukan suatu kewajiban ya. Ini perlu kita headline dan garis bawahi. Iya. Sehingga memang di fatwa itu, sebagaimana fatwa Ijtima Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia yang ketiga di Padang Panjang bulan Januari tahun 2009, itu mengeluarkan fatwa dalam rangka mengajak masyarakat untuk memilih, sehingga terminologi yang kita pakai adalah fatwa memilih pemimpin dalam Islam. Yang di dalam fatwa itu disebutkan bahwa umat Islam mempunyai kewajiban untuk memilih pemimpin dalam rangka menjaga kemaslahatan. Dan bagi mereka yang tidak mau memilih dan tidak menggunakan hak pilihnya berarti abai, dan perilaku tersebut dinyatakan sebagai orang yang tidak peduli dengan kemaslahatan umat dan berbahaya. Makanya disitulah dikategorikan sebagai orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ketika ada pilihan yang memang baik dalam Islam, maka itu adalah perilaku yang haram. Jadi seperti itu. Iya. Lebih ke mempertimbangkan mudarat dari sebuah itu kali ya. Ya, karena bagaimanapun kan kita tahu bersama Indonesia ini sebagai negara yang cukup beragam, baik agama, kemudian ras, suku bangsa. Sehingga memang kita tahu juga bahwa umat Islam di Indonesia merupakan umat yang mayoritas. Jadi ketika umat Islam tidak menggunakan hak pilihnya, maka kebangsaan dan kemaslahatan bernegara itu menjadi berkurang. Dalam rangka itulah bagaimana Majelis Ulama mengambil peran untuk mendorong agar hak pilih ini bisa dimaksimalkan. Yang ini juga merupakan bagian dari undang-undang dan konstitusi. Karena kita tahu bersama bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang berasas pada Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik 1945, yang di situ jelas bahwa cara untuk memilih pemimpin adalah dengan menggunakan hak pilihnya. Jadi ketika umat Islam yang mayoritas itu tidak mau menggunakan hak pilihnya, artinya kan mereka dianggap abai dan tidak peduli. Atas dasar itu dan tidak peduli abai itulah
makanya kita mengambil sikap untuk mengeluarkan fatwa tahun 2009. Jadi 2009 seperti itu. ya? 2009. Jadi memang kita tahu bersama mungkin hampir setiap pemilu, kemarin tahun 2024, fatwa itu kembali hangat dan viral di beberapa platform media sosial, termasuk juga di media-media nasional, kemudian 2018, 2019, 2014. Tapi sesungguhnya sekali lagi saya pertegas, fatwa itu sudah dikeluarkan berdasarkan Ijtima' Majelis Ulama se-Indonesia di Padang Panjang bulan Januari tahun 2009. Jadi seperti itu Kak Ica, Bang Aan. Ya. Ada nggak Pak dasar atau dalil yang digunakan dalam fatwa tersebut? Jadi pada prinsipnya memang fatwa itu kan merujuk kepada Al-Quran dan Hadis ya, bahwa Al-Quran dan Hadis ini sebagai landasan utama dalam menyusun hukum Islam. Makanya kita melihat misalnya bagaimana Al-Quran mewajibkan kepada umat Islam untuk taat kepada pemimpin, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum misalnya kan. Kemudian bagaimana juga berdasarkan hadis-hadis Nabi yang merujuk pentingnya kita mengambil pemimpin ya. Jika kepercayaan dilalaikan maka tunggulah waktunya. Sahabat bertanya, bagaimana melalaikan kepercayaan tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi dalam suatu menyatakan, jika suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah waktunya. Jadi artinya Al-Quran dan hadis ini sebagai landasan dan pegangan utama, pentingnya kita mengambil dan memilih pemimpin yang tentunya amanah, kemudian tabligh, fatona, bertakwa tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Atas dasar itulah agar umat Islam peduli dan menganggap bahwa memilih pemimpin itu tidak hanya sekedar hak pilih, tapi juga bagaimana berpartisipasi untuk melaksanakan kewajibannya dalam rangka menjaga agar negara kita sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang diterapkan oleh founding fathers kita, maka mendorong umat Islam dengan menerbitkan fatwa itu. Apalagi kita tahu bersama kan hari ini misalnya, sepengetahuan saya, partisipasi pemilih baik di pilkada, kemudian di pileg maupun pilpres, itu belum mencapai angka 80% ya, setahu saya. Nah, ini kan menjadi sebuah catatan kita bersama. Makanya mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi fatwa, yang terus kita edukasi kepada masyarakat bisa memberikan kepedulian agar mereka lebih paham dan menganggap memilih itu bukan hanya sekedar pilihan, choice, tapi juga sebagai bagian dari ibadah. Jadi seperti itu. Berarti ini lebih kepada kias ya? Ya, karena begini. Secara teks di Al-Quran dan Hadis tentu tidak ada bahasa untuk larangan memilih wajib untuk. Ya, jadi begini. Kita tahu bersama memang kalau kita melihat sejarah dalam pemahaman Islam itu kan sistem demokrasi itu juga kan baru diketemukan atau difahami mungkin di abad 17 atau 18 ya. Sementara Islam itu mulai lahir di abad ke-6 atau abad ke-7. Jadi ketika memilih pemimpin dengan one man one vote itu kan hal yang baru ya. Tapi melihat karakteristik dan kondisi realitas bangsa kita yang terdiri dari berbagai macam etnik, suku bangsa dan agama, bahwa sistem demokrasi hari ini adalah sistem yang terbaik. Tapi bagaimanapun memang ada sebagian masyarakat, utamanya dari kalangan Muslim, menganggap sistem pilkada atau pemilu dengan one man one vote itu tidak sesuai dengan Islam gitu. Atas dasar inilah ulama mengambil kias atau ijtihad. Mendekatkan bahwa ketika memang sistem ini adalah sistem yang dianggap membawa maslahat yang terbaik dalam menjaga bangsa, namun abai untuk menggunakan hak pilihnya, artinya kan kepemimpinan itu jatuh kepada orang-orang yang akhirnya tidak amanah, yang menggunakan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mempengaruhi massa gitu. Sehingga memang lahirnya fatwa ini berdasarkan pendapat dan pemahaman itu, perlunya kita mengambil ijtihad atau kias untuk mendorong umat Islam agar memilih. Jadi seperti itu. Karena agama itu di dalam Islam itu mengangkat pemimpin itu wajib ya Pak? Ya. Jadi mengangkat pemimpin itu kan bagian dari kewajiban. Kita bisa pahami ya. Kalau seandainya sebuah masyarakat saja tidak ada pemimpinnya, berarti kan tidak ada orang yang bisa mengaturnya. Dan ketika tidak bisa diatur, berarti kan terjadi hukum rimba. Yang kuat menjadi menang dan menzolimi yang kecil, sementara yang kecil akan menjadi orang yang
terus berada dalam penindasan. Ini yang tidak dimaukan oleh Islam gitu. Jadi seperti itu. Saya teringat dengan itu, Pak. Kemarin yang kegiatan MUI, silaturahmi ulama dan umaro yang menjelang pilkada, itu kan ada mengundang Prof. Wajidi Wakil Prof. Ketua Wajidi, MUI. ya betul. Karena di dalam kaidah fikih itu ada mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajib gitu kan bahasa. Betul. Saya ingat itu Prof. Wajidi kemarin menyampaikan bahwa sesuatu hal yang wajib ketika tidak sempurna dengannya maka perantara itu menjadi wajib. Perantara itu menjadi wajib. Ya, dikiaskan misalnya pada masalah wudu ya. Ketika wudu itu adalah suatu hal yang wajib untuk menyempurnakan dan mendirikan sholat, maka melaksanakan wudu itu menjadi sangat wajib untuk sempurnanya dan terlaksananya sholat gitu. Padahal sholat itu juga adalah bagian hal yang wajib gitu. Makanya jadi dua hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tapi mendahulukan wudu sebagai suatu kewajiban itu adalah hal yang prinsip agar sempurnanya dan sahnya sholat kita. Jadi seperti itu. Begitu juga dalam ranah kepemimpinan ini. Nah, ketika misalnya umat Islam abai, tidak mau memilih atau bahkan menjadi orang yang apatis dan tidak peduli dengan siapa pemimpinnya, akhirnya kan negara ini atau mungkin kepemimpinan diambil oleh orang-orang yang tidak peduli juga dengan umat Islam. Ini yang paling penting. Nah, makanya atas dasar itu Ijtima Ulama, Majelis Ulama se-Indonesia di Padang Panjang itu membuat keputusan bahwa pentingnya umat Islam mengambil kepemimpinan dan menyuruh kepada umat Islam untuk berpartisipasi dalam menegakkan hak pilih mereka. Jadi seperti itu. Ya. Nah, apakah fatwa ini berlaku hanya dalam pemilu atau juga berlaku untuk pilkada atau pemilihan kepala desa gitu? Pada prinsipnya di sini kan tidak disebutkan ya bahwa fatwa ini hanya untuk berlaku pada momen-momen tertentu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, pemimpin itu kan suatu hal yang luas ya, yang general. Jadi ketika kita melihat di situ ada keterlibatan umat Islam, baik dalam pilpres, pileg maupun pilkada atau bahkan dalam pilkades sekalipun, di situ ada peran umat Islam untuk menegakkan kepemimpinan al-ammah al-khilafah, maka pentingnya umat Islam berperan di situ. Makanya kewajiban untuk memilih di sini adalah dalam rangka untuk berpartisipasi menegakkan kepemimpinan yang adil yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi ketika memang umat Islam tidak peduli, otomatis mereka itu kan pasif dan menghilangkan kemaslahatan yang mestinya mereka bisa ambil gitu. Khairun nas wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat. Kalau kita tidak bisa bermanfaat dengan besar, minimal kita gunakan manfaat yang sedikit pada kita untuk menebar dan menciptakan masalah-masalah yang besar gitu. Kan seperti itu pada prinsipnya. Ini di semua level ya, Pak. Iya, di semua level, baik pilkada, pilkades. Dan bahkan saya melihat bahkan di tingkat RT atau pemilih kepala desa pun di situ ada harus mestinya peran umat Islam. Dalam rangka apa? Karena sekali lagi menegakkan kepemimpinan itu kan wajib ya. Dan kita tahu bersama hadirnya umat Islam itu tidak pernah juga memusuhi mereka yang tidak beragama Islam. Karena kita tahu dalam Islam itu bahwa menegakkan kepemimpinan itu dalam rangka untuk menegakkan keadilan dan nilai-nilai keislaman yang tidak berselisih dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ketika misalnya hari ini di beberapa wilayah maslahah yang besar yang ditimbulkan oleh pemimpin non-muslim, bukan berarti umat Islam harus berontak. Dia harus mendukung juga kepemimpinan itu, meskipun mungkin tidak seakidah. Tapi ketika pemimpin itu dalam perspektif yang membawa masalah yang lebih besar, tetap harus kita dukung. Jadi seperti itu. Koreksi kalau saya salah, Pak. Bahkan ada hadis Nabi ya, kalau kita berjalan 3 orang, maka angkatlah 1 orang untuk sebagai pemimpin gitu. Iya, betul, ada hadisnya. Saya kan sederhananya begini ya. Ketika kita dalam perjalanan, itu kan kata Nabi kan harus mengangkat 1 di antara kalian sebagai pemimpinnya. Supaya apa? Ada yang membuat keputusan bahwa jalan ini harus dilakukan dengan apa, bagaimana, kapan waktu istirahatnya, kemudian seperti apa. Itu kan harus diambil keputusan. Harus diambil keputusan, dan yang berhak untuk mengambil keputusan itu adalah pemimpin. Meskipun dalam kepemimpinan para anggota, rakyat atau masyarakat berhak untuk memberikan pendapat atau suara, tapi keputusan itu sekali lagi menjadi prerogatif seorang pemimpin.
Atas dasar itulah kepemimpinan ini menjadi suatu hal yang begitu penting dan wajib untuk kita pertahankan dan kita jaga. Jadi seperti itu. Makanya melahirkan kepemimpinan ini kan dalam rangka untuk membawa kemaslahatan. Kita bisa kita bisa pahami ya, ketika misalnya suatu negara mayoritas umat Islam, misalnya anggaplah satu daerah ada sekitar 1.000 umat Islam, sementara di antara 1.000 umat Islam itu ada 900 umat Islam yang tidak peduli terhadap kepemimpinan dan tidak mau mencoblos. Kemudian hanya 100 umat Islam yang mau mencoblos, tapi 100 orang itu mau dibayar. Berarti kan orang yang dibayar yang mengambil peran 100 orang dan secara otomatis dia menjadi pemimpin kan menjadi rusak negara ini. Nah, makanya sebenarnya fatwa terkait tentang hak untuk memilih dan kewajiban umat Islam untuk memilih itu kan dalam rangka juga untuk memperbaiki sistem demokrasi. Karena kita tahu bersama hari ini menjadi catatan kita semua di Indonesia termasuk juga di negara-negara berkembang pada umumnya, sistem demokrasi itu kan masih begitu rentan dengan money politik ya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya pemilih yang cerdas, pemilih yang mempunyai nilai-nilai agama, bisa meminimalisir suara-suara yang terbeli oleh hal-hal yang pragmatis. Jadi seperti itu. Makanya munculnya fatwa terkait tentang ijtima Majelis Ulama untuk memilih pemimpin bagi umat Islam itu dalam rangka menormalisasi dan menjaga demokrasi itu agar berjalan sesuai dengan rule-nya. Nah, jadi seperti itu. Dalam konteks pemilu ini Pak, apakah golput ini bisa berarti haram secara mutlak atau ada pengecualian? Jadi sekali lagi saya pertegas di dalam fatwa itu disebutkan kan bahwa pemimpin yang dianggap ideal oleh Islam itu kan ada 4 kriteria ya. Pertama misalnya sidiq, kemudian amanah, tabligh, fatonah itu kan 4 hal ini yang menjadi kriteria utama seseorang umat Islam untuk memilih. Yang 4 hal itu tertuang dalam kriteria takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa mereka yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang secara otomatis 4 kriteria itu sidiq, amanah, fatonah, tabligh itu akan ada dalam pemimpin itu. Kita meyakini dalam perspektif undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, kriteria itu berusaha untuk diwujudkan dalam kriteria sebagai seorang pemimpin. Misalnya kan tidak semua orang berhak untuk menjadi pemimpin kan, mendaftarkan diri menjadi calon bupati, gubernur atau presiden kan. Ada kriteria yang ditentukan oleh undang-undang. Yang mana kita meyakini dalam konsep ijtihad itu bahwa pemimpin yang disediakan ini adalah pemimpin yang paling tidak sudah mendekati pada kriteria itu. Sehingga ketika sudah ada pilihan dari beberapa pemimpin yang mendekati kriteria itu, maka kita harus dan wajib untuk memilihnya. Atas dasar itulah pilihan untuk memilih wajib, sehingga ketika mereka yang tidak mau memilih dianggap sekali lagi yang apatis, yang tidak peduli dengan kemaslahatan umat, dan dianggap membawa dan mencederai negeri ini. Atas dasar itu mereka yang tidak memilih ini disebut golput, sehingga memang terminologi golput yang sebenarnya tidak dalam fatwa ditafsirkan oleh sebagian orang disebut sebagai haram. Jadi seperti itu makna dasarnya seperti itu. Makanya jadi memang kalau kita berpikir secara normal dan ideal, ya sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua hari ini yang merasa beragama, utamanya umat Islam, jangan sampai kita termasuk orang yang abai dalam menjaga kemaslahatan. Karena kemaslahatan itu adalah suatu hal yang wajib untuk kita pelihara. Jadi ketika kita menganggap memilih pemimpin itu adalah bagian dari kemaslahatan kemaslahatan yang besar, maka pilihan untuk memimpin dan memilih pemimpin itu adalah wajib. Sehingga ketika kita tidak mau mengambil sikap untuk ikut berpartisipasi atau golput, berarti kita kan orang yang abai. Dan orang abai itu yang sekali lagi dalam kategori haram. Jadi seperti itu. Misalnya ini Pak, ada seseorang yang tidak memilih dengan alasan bahwa dia kecewa dengan semua calonnya ini, apakah hukumnya haram? Jadi kan sekali lagi ketika dia tidak memilih dengan alasan misalnya 3 atau 5 calon yang ditawarkan itu
adalah orang-orang yang membawa kemudaratan, maka kita wajib tetap harus memilih. Paling tidak pilihlah orang yang kecil kemungkinan untuk membawa kemudaratan gitu. Atau dalam istilah sederhana, ambillah dan carilah sesuatu yang paling sedikit dosanya dibanding mereka yang mungkin banyak atau besar dosanya. Lebih kurang seperti itulah. Lebih kurang seperti itu. Karena dengan tidak memilihnya kita justru akan melahirkan pemimpin yang lebih besar, kecenderungan membawa kemudaratan yang lebih besar. Nah, jadi ini menjadi penting. Makanya jangan sampai karena kekecewaan atau karena hal-hal yang sifatnya emosional justru menjadikan diri kita berpikir apatis yang justru membawa kemudaratan yang lebih besar kepada kemaslahatan bangsa dan kemaslahatan negeri. Nah, kita ya mohon maaf ya, saya mengambil contoh misalnya di beberapa sejarah kan mencatatkan ya bagaimana misalnya saya sering memberi istilah kenapa Musa itu tidak bisa menyebarkan Islam di wilayah Mesir atau Palestina pada saat itu, ya karena memang pada saat itu kepemimpinannya di tangan seorang Fir'aun yang tidak peduli dan tidak memihak kepada Musa, sehingga sekali lagi memang yang terjadi adalah dakwah yang disampaikan Musa pun akhirnya tidak efektif. Nah, namun berbeda sebaliknya gitu. Ketika misalnya kita melihat dan berkaca kepada zaman Umar bin Abdul Aziz, bagaimana kepemimpinan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz meminimalisir setiap hal-hal yang sifatnya kecurangan, korupsi, dan hal-hal yang membawa kemudaratan itu bisa diminimalisir karena pemimpin. Atas dasar itulah pentingnya kita menegakkan kepemimpinan. Dan umat Islam wajib untuk mencari kepemimpinan yang paling besar membawa masalahnya gitu. Jangan sampai hanya karena dia apatis, lalu akhirnya dia tidak peduli, sehingga menjadikan bangsa, negara, atau daerahnya dipimpin oleh orang-orang yang zalim, yang tentunya melahirkan sesuatu yang bahkan tidak berefek bukan hanya pada dirinya, tapi juga kepada keluarga dan bahkan orang sekitar. Atau bahkan mungkin semua hal lah gitu. Makanya atas dasar itulah pentingnya kita sekali lagi wajib untuk mencari dan mengambil pemimpin. Jadi seperti itu. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana sih pandangan Islam terhadap kewajiban dalam memilih pemimpin nih dalam sistem demokrasi. Bahwa tidak ada anggapan bahwa sistem ini bukan sistem yang sesuai dengan syariat atau gimana? Ya, saya betul menegaskan begini ya. Kita tahu bersama bahwa negara kita itu kan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita juga menghargai perbedaan ya di negara ini. Tapi kita harus memahami berdasarkan sejarah dan apa yang terjadi hari ini, bahwa sistem Pancasila, sistem demokrasi atau ideologi yang dibangun hari ini adalah ideologi terbaik yang membawa kemaslahatan untuk negeri kita gitu. Sehingga memang meskipun mungkin ada sebagian orang yang beranggapan bahwa sistem demokrasi itu gagal atau tidak bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan, tapi kita melihat hari ini sistem demokrasi adalah sistem yang terbaik, yang bisa menyatukan, bisa membawa keamanan, bisa membawa ketertiban di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan karakter negara kita gitu ya. Nah, saya beberapa waktu yang lalu memang betul silaturahmi dengan kawan-kawan di Sabah ya. Dipertemukan dengan mereka yang menggunakan syariat Islam ya di sana ya. Kemudian di Malaysia pun demikian. Sempat juga mereka bertanya begini, Islam itu kan di Indonesia kan mayoritas, kenapa tidak menggunakan sistem yang berdasarkan sistem Islam gitu? Saya katakan sistem demokrasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 itu bukan sesuatu yang berselisih dengan Islam. Tapi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, demokrasi, itu ada nilai-nilai Islam. Meskipun memang tidak secara real, secara tegas termaktub dalam Al-Quran hadis. Tapi nilai-nilainya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kaidah dalam fikih muamalah kan jelas al-aslu al-muamalah al-ibahah. Sementara demokrasi itu kan bagian dari as-siyasah al-muamalah. Siasah dalam bermuamalah. Artinya kita lihat ketika sistem ini bisa membawa kemaslahatan, meskipun memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, tapi hari ini sekali lagi sistem ini yang terbaik gitu.
Makanya saya menyeru kepada kawan-kawan yang menganggap bahwa sistem ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam atau bahkan menganggap bahwa memilih pemimpin dengan cara mencoblos atau sistem pemilu itu haram, mohon berpikir lebih terbukalah. Jangan sampai hanya karena pandangan yang demikian menjadikan justru pemimpin-pemimpin di negara kita diambil atau dikuasai oleh mereka yang akhirnya membawa kezaliman dan kemudaratan kepada umat Islam itu sendiri gitu. Kita kan harus bersikap lebih demokratis lah ya, lebih moderat lah untuk menyikapi hal itu gitu ya. Nah, sehingga memang pandangan yang demikian saya pikir perlu kita luruskan lah. Nah, mungkin itu. Menurut Bapak nih, apa sih resiko sosial dan politik jika banyak umat Islam atau masyarakat yang golput, Pak? Jadi memang kita bisa pahami bersama ya. Ketika memang umat Islam tidak mengambil peran itu, maka kita khawatirkan justru umat Islam akan dipimpin oleh mereka yang berbuat zolim gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, dalam konteks umumnya ada kata bijak itu, pemimpin yang buruk itu lahir akibat pemilih baik yang diam. Ya, itu mungkin terminologi yang cocok ya. Terminologi yang cocok ya. Karena betul ketika misalnya masyarakat kita utamanya umat Islam tidak berperan dan diam terhadap kemungkaran ya dalam perspektif amar ma'ruf nahi mungkar, maka justru kemungkaran itu akan timbul dan tumbuh berkembang. Atas dasar inilah pentingnya umat Islam untuk berbuat dan bergerak juga dalam konteks demokrasi ya demikian. Ketika kita sudah menyepakati dan melihat bahwa sistem demokrasi adalah sistem terbaik dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan negeri kita, ya bagaimanapun kita umat Islam harus berperan dalam rangka ya untuk mengambil sikap dan berbuat untuk membawa kemaslahatan yang terbaik gitu. Jadi seperti itu. Ada yang disampaikan nih Pak kepada masyarakat, apa sih yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak golput itu dan tetap bijak dalam memilih? Ya, saya sebenarnya berpikir begini ya. Hari ini kan terkadang kita beranggapan bahwa memilih pemimpin dalam hal misalnya mencoblos atau mungkin menghadiri dalam proses pemilihan RT, RW atau setingkat desa itu hanya dianggap sebagai hak gitu. Secara konstitusi itu betul ya. Tapi ketika kita sebagai orang yang beragama, kita menganggap itu kan bukan hanya sekedar hak, tapi itu adalah sesuatu kewajiban dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Atau ketika itu kewajiban, berarti di situ kan ada nilai-nilai ibadah. Ketika itu ada nilai-nilai ibadah, artinya bagaimana kalaulah seandainya kita tidak bisa melakukan ibadah yang besar, bagaimana ibadah yang kecil itu kita lakukan dengan tulus, lakukan dengan pemahaman yang kuat, akan melahirkan sesuatu yang mudah-mudahan juga baik gitu. Makanya jadi jangan pernah kita berpikir memilih pemimpin dalam arti kata pilkada, pileg, pilpres atau bahkan pilkades itu hanya sekedar datang ke TPS kemudian mencoblos saja. Tapi niatkanlah itu sebagai sebuah ibadah, bentuk kepedulian kita kepada Allah, kepada masyarakat yang sekali lagi semuanya pasti bernilai lah dan dicatat oleh para malaikat yang pasti akan memberatkan amal kita nanti di yaumil mahsyar. Makanya atas dasar itu saya menghimbau dan mengajak kepada kita semuanya, mohon umat Islam untuk bisa menggunakan hak pilihnya lah. Jangan sampai hanya karena alasan apatis, alasan kecewa dengan sistem, atau mungkin tidak percaya lagi dengan sosok-sosok yang menjadi pilihan-pilihan ini, lalu mereka menutup diri, diam, tidak mau memilih gitu. Karena sekali lagi ketika pilihan itu mereka lakukan, justru membawa kemudaratan yang lebih besar. Kalaupun seandainya mereka menganggap bahwa suara mereka itu kecil, anggaplah yang kecil itu adalah ibadah gitu. Karena tidak mungkin ada 30 kalau tidak ada satu. Pasti 30 itu diawali dari 1, 2, 3 dan berikutnya. Makanya saya mudah-mudahan berharap benar masyarakat bagaimana peduli dan menganggap ini sebagai ibadah lah.
Jadi tagline kita ya untuk Tagline kita. masyarakat Kabupaten Sambas atau siapapun yang mendengar ini, jadikan pilihan untuk memilih dan hadir dalam proses demokrasi itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagai cara kita dalam rangka mengedukasi, menguatkan dan melahirkan kemaslahatan yang lebih besar di negeri ini. Satu lagi Pak, Siap, sebelum siap. kita akhir ini. Mungkin ada pesan untuk teman pemilih kita yang masih memilih karena politik uang. Apa nih Pak pesannya ini mungkin? Sederhana ya. Hadisnya jelas, ar-rashi wal murtasi finnar. Bahwa orang yang menyuap, orang yang disuap itu bukan hanya berdosa. Bukan hanya sekedar mereka itu mendapatkan hukuman dari Allah, tapi letaknya itu di neraka. Kalau mereka faham, sadar dan menganggap bahwa hadis ini kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, karena ulama sepakat bahwa ketika mereka bisa dibeli suaranya, berarti membeli itu adalah praktik suap, dan praktik suap itu adalah bagian dari cara yang merusak sistem demokrasi. Maka jauhilah hal tersebut. Saya bicara ini dalam perspektif agama ya, bukan menakuti, tapi ini sebagai cara menggugah dan mengedukasi masyarakat agar kita sama-sama memerangi politik uang. Karena kita paham bersama, hari ini sistem demokrasi sesungguhnya punya nilai dan ide yang begitu tulus dan begitu agung, begitu kuat, tapi dicederai oleh hal-hal yang salah satunya adalah money politik. Makanya mari bersama-sama kita pilih pemimpin berdasarkan ide, gagasan, track record, termasuk juga apa yang menjadi nilai-nilai visi mereka dalam memimpin. Ini yang paling penting. Mungkin itu, jangan sampai memilih hanya karena sekedar uang. Mungkin itu saja. Makasih. Terima kasih, ini pesannya luar biasa sekali. Makasih atas kehadirannya Pak Dr. Usmain. Silakan Cak. Banyak sekali ya Pak ilmu yang Ya, kita luar biasa. dapatkan di podcast hari ini ya. Saya tidak banyak komentar, takut ini kalau bicaranya. Semoga dengan pembahasan ini ya bisa meningkatkan kesadaran pemilih Ya, ya dalam betul. pentingnya menggunakan hak Hak pilih pilih. ya Pak ya. Siap. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dr. Usmain sudah bersedia bergabung di podcast KPU Kabupaten Sambas hari ini ya. Baik teman pemilih, terima kasih sudah setia di kanal YouTube KPU Kabupaten Sambas. Kita ketemu lagi di episode podcast minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih. Luar biasa.